Inilah sejumlah alat utama sistem pertahanan atau alutsista produksi dalam negeri. 3 BUMN utama yang memproduksi alutsista adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL. Sejumlah kemajuan telah dilakukan industri alutsista dalam negeri. Pemerintah Indonesia memiliki 7 program penguasaan alutsista. Ketujuh program itu adalah produksi propelan atau bahan baku roket, tank medium, kapal selam, jet tempur, misil, roket, dan fregat. Program tersebut sedang dan terus berlangsung termasuk melibatkan negara asing dan BUMN Indonesia. Industri pertahanan kita dalam era kebangkitan. Setelah tahun 2004 sampai 2009, kita pada era revitalisasi. Kebangkitan ini ditandai dengan meningkatnya kapasitas produksi dan meningkatnya pemasaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan TNI, Polri, dan juga untuk bisa masuk kepada pasar regional khususnya di ASEAN. Upaya untuk mengakselerasi industri pertahanan dalam negeri itu ditopang dengan perangkap regulasi berupa undang-undang. Pada 2 Oktober 2012, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan menjadi undang-undang. Tentu tidak bisa berhenti di situ. Masih dibutuhkan prasyarat berikutnya, di antaranya adalah political will pemerintah. Political will dari pemerintah. Keluarnya kebijakan dan regulasi ini sangat memberikan suatu dorongan dan memberikan satu koridor serta fondasi kepada berkembangnya industri pertahanan. Dalam kaitan dengan pengembangan industri pertahanan khususnya di Asia Pasifik, pengamat militer UI Andi Wijayanto mencatat ada 3 model orientasi. Pertama pada kemandirian, kedua produksi ceruk, dan ketiga model rantai logistik global. Dari 3 model yang ada, orientasi kemandirian merupakan model ideal untuk melakukan modernisasi pertahanan. Model ini hanya bisa dicapai oleh negara-negara yang memiliki status atau berambisi menjadi kekuatan utama dunia yang ditopang oleh postur militer yang besar. Sementara itu, sejumlah alutsista buatan dalam negeri juga ternyata diminati dunia internasional. Nah, industri alutsista ini kan juga mempunyai nilai ekonominya gitu ya. Nilai ekonominya yang bisa juga menjadi penambah devisa untuk negara gitu. Sehingga saya kira mengembangkan industri alutsista di Republik ini adalah sesuatu kebutuhan yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, bahkan kita juga bisa melakukan ekspor untuk itu. Alutsista buatan Indonesia diminati sejumlah negara di dunia. Kepala roket Smoke Warhead diekspor ke Chile. Alutsista ini merupakan buatan PT Sari Bahari Malang, Jawa Timur. Smoke Warhead adalah kepala roket dengan diameter 70 mm dan cocok dipasangkan dengan roket pasangan pesawat seperti Super Tucano. Kualitas Smoke Warhead diakui mengalahkan produk serupa buatan pabrikan sejumlah negara maju. Pesawat CN-235 jenis Maritime Patrol Aircraft produksi PT Dirgantara Indonesia menjadi salah satu alutsista yang diminati negara lain. Pada 2011-2012 lalu, PT DI memenuhi permintaan Korea Selatan yang memesan 4 pesawat TNI melalui kontrak yang ditandatangani pada 2008 dengan nilai total 94,5 juta US dollar. Pesawat yang merupakan modifikasi dari CN-235 ini cocok untuk melakukan patroli perairan dan bisa juga difungsikan untuk angkutan personel. PT DI juga mengekspor pesawat CN-235 jenis pesawat angkut militer VIP ke Senegal, Afrika. Fast Patrol Boat buatan PT PAL diekspor ke Timor Leste. Kapal patroli cepat ini mempunyai kecepatan maksimum 30 knot, walaupun saat official trial bisa mencapai 33 knot. Kapal ini memiliki 2 baling-baling dan dilengkapi radar Navnet yang mampu mengintegrasikan data-data peralatan sistem navigasi dan komunikasi seperti echo sounder, speed log, dan GPS ke dalam peta elektronik dan sistem radar. Peluru buatan PT Pindad ternyata diminati Singapura hingga Amerika Serikat. PT Pindad selama ini memasok kebutuhan peluru TNI Polri. Peluru buatan Pindad antara lain berkaliber 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Selain untuk TNI Polri, peluru yang dihasilkan PT Pindad juga diekspor ke luar negeri. Antara lain dikirim ke Singapura, Filipina, Bangladesh, hingga ke Amerika Serikat. Singapura sudah beberapa tahun belakangan memesan 10 juta peluru. Panzer Anoa buatan PT Pindad menjadi salah satu alutsista yang paling laris dijual. Selain dipesan TNI, Panzer Anoa juga diminati negara asing, antara lain dipesan oleh Kerajaan Oman dan Malaysia. Panzer bermesin Renault ini memang sudah teruji di negara-negara gurun seperti Libanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Kualitasnya sesuai dengan standar NATO pada level 3 atau level yang tingkat ketahanannya terhadap serangan sudah lebih baik dari level 2 yang diproduksi di Tiongkok dan India. Selain Panzer Anoa, sejumlah senjata buatan Pindad juga banyak dipesan oleh negara luar. PT Pindad mampu memproduksi berbagai jenis senjata, antara lain jenis senapan serbu, senapan sniper, pistol, dan revolver. Senapan serbu SS-2 buatan Pindad misalnya merupakan produk langganan negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria. Selain itu, Thailand dan Singapura juga kerap memesan senjata ini. Kendati alutsista buatan dalam negeri banyak yang diekspor, sampai saat ini belanja alutsista TNI masih lebih banyak dari luar negeri. Dalam pengadaan alutsista dari 2010 hingga 2014 yang memakan anggaran sebesar 122 triliun rupiah, porsi belanja alutsista dari dalam negeri hanya sebanyak 19 triliun rupiah.